A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, semangat ya, Bu? Semangat dong. Tepuk tangan dulu dong kalau semangat. Ini Masya Allah. senyumnya mana nih? Bagaimana tidak semangat? Pagi ini osnya ada 2 cowok ya. Sebentar. Ini dari tadi nih kita lagi mulai-mulai di sebelah situ lagi bisik-bisik aja nih. Oh, itu kenapa? Pusing sekali deh. Suami saya perginya kerja pagi pulangnya malam nggak ada waktu buat keluarga. Ya ampun. Masa? Banget sekali. Masa sih Bu? Iya deh. Ya Allah. Jadi suaminya pergi pagi pulang malam. Tapi masih pulang kan Bu? Iya, alhamdulillah. Untung pulang ya Bu ya. Iya. Suaminya pagi-pagi pulang malam, ibunya pagi-pagi udah gak ada di rumah nih. Terus ngobrolin apa sama temennya? Kalau temennya masalahnya apa sih emangnya? Bu? Suami saya juga begitu. Ya Terus, ampun. oh sama. Sama semua. Sebentar, nih idem nih, idem. Terus dengerin dulu coba. Tapi gimana lagi? Gimana lagi? Iya. Soalnya buat apa Bu? Ya untuk mencari kebutuhan rumah tangga. Buat siapa uangnya? Untuk keluarga. Keluarga apa Ibu? Ya keluarga. Keluarga saya. Lili, Apa tuh Ustaz? ini perempuan susah. Apa tuh? Kadangkala suami jarang pulang, marah-marah. Pas ada di rumah, kenapa enggak keluar-keluar? Itu bingung maunya apa kalau gitu. Kok pagi-pagi udah sibuk dengan urusan sendiri tuh gimana nih Kak? Kita kan mau mulai belajar sebenarnya. Ya, jadi gini sebenarnya, ini buat ibu-ibu kita kasih jawaban dulu nih Son, ya kan. Iya. Masalahnya suami itu pergi pagi, pulang sore atau pulang malam kan cari rezeki. Nah, Iya kan, soalnya ibu kan kebutuhannya banyak. kan yang belanja ibu-ibu juga. Iya, ya. Apa? Pengen kumpul keluarga. Oh, Ibu gitu. mau mana? Kumpul terus sama suami tapi nggak punya duit. Dua-duanya. Pilihannya berat banget Iya. kalau gitu. Tapi ketemu suami jarang, pulangnya cuma malam doang, tapi duitnya banyak. Ayo. Mohon mana? Dua-duanya. Oh. Ya, ibu mah. Jadi suaminya apa duitnya? Dua-duanya. Ada solusi. Kalau ibu mau suaminya ada di rumah dan tetap ada uang, bikin usaha di rumah. Bener juga. Ini masalahnya Bu ya. Nanti Bu nih masalah ini nih mudah-mudahan hari ini bisa kita bahas sama-sama. Karena kebetulan nih hari ini kita juga akan membahas tentang sesuatu biasanya nih ya. Ya. Biasanya waktu kita tuh habis bukan untuk keluarga kebanyakan. Jadi waktuku habis bukan untuk keluargaku. Kok bagus banget temanya kalau kayak gitu ya? Ya, bagus banget ya, maksudnya kita bercermin diri sendiri gitu ya. Kayak gak ngaca ya? Tapi bukan cuma kita doang, kita nengok sini juga gitu. Waktuku habis bukan untuk keluargaku. Tapi boleh tuh Kak kita bahas itu aja ya? Waktunya buat umat, bener. Iya kan anak-anakku selalu kelihatan juga. Jadi sama ketemu saya. anak-anak seminggu berapa kali? Sekali sebulan, Sekali sebulan. Jadi habisnya di mana? habisnya di sini. Mas Fadli juga pasti kayak gitu kan? Iya sama Dari- kan? Sama. Sama. Pemain sinetron Bu ya. Pagi-pagi pulang pagi, jalan lagi pagi-pagi. Kapan pulangnya Kapan katanya? pulangnya? Nah ini dia nih Nah. hari ini nih ya. Pas banget sama tema kita yang akan kita bahas nih. Ya hari ini kita akan ngebahas tentang tema Home Sweet Home. Apa Bu? Home sweet home. Ngerti gak Bu? Home sweet home. Oh, gitu. oke. Ayo, Ingetin ada gayanya atapnya. ya, ingetin gayanya. Ada atapnya. Ada Sekali lagi atapnya. coba. Apa Bu? Home sweet Home. Ini kalau misalnya orang Arab bilangnya baiti janati, bener ya Bib ya? Ewa. Oh, Masya Allah luar biasa. Rumahku istanaku. Nah ini kadang-kadang orang udah capek pulang kerja, sampai rumah suami diomelin. Ya Bu ya? Begitu ya, Kasian Bu? banget suaminya. Ini Sama rata-rata bibi. gitu nih. Tapi Ini aku kalau gak mikir, sabar nih untuk belajar yang kayak gini-gini nih. oh iya dong, harus nih kita belajar kayak gini-gini, ini penting banget nih. Ini bicara masalah tentang tema kita hari ini ya. Mungkin saya juga mau nanya nih sama Sony nih. Pernah nggak ngalamin waktu habis bukan buat keluarga? Gimana ya? Ya pernah. Jujur. Seperti dibilang Jujur. jujur pernah. Ah. Makanya aku pengen datang ke sini, aku pengen belajar sama guru-guru kita yang tercinta. Pas banget dong, Mas Fadli juga pasti pernah kayak gitu. Sering. tapi ini dia maksudnya permasalahan-permasalahan semua orang. Ternyata bukan cuma kita doang. Ternyata ibu-ibu juga punya permasalahan yang sama ya Bu ya. Kadang-kadang suka sedih suaminya ya kan. Udah cari duit capek-capek. Ya. Yang ngabisin istrinya.
Sampai suaminya kaos dalamnya bolong-bolong. Ya. Ya Allah. Ibunya bajunya bagus-bagus. Iya, ibunya bajunya bagus. Suaminya bolong-bolong kaos dalamnya. Aduh ya Allah, tentang tema kita pagi hari ini nih bicara masalah tentang home sweet home nih ya kan. Ini mungkin kita perlu belajar dari guru-guru kita. Ini nanti kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Ya mungkin yang pertama kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita ada Habib Novel nih ya. Kebanyakan dari kita ini nggak bisa bagi yang namanya membagi waktu. Bener gak sih? Apalagi semuanya itu tinggal di tengah kota yang padat penduduknya. Pagi-pagi udah jalan karena menghindarkan macet. Itu yang sering aku rasain kalau syuting habisin waktu di jalan. Sekarang aku mau nanya sama Habib Novel, Apa boleh tuh? gak sih? Boleh, boleh. Nih, Habib, cara bagi waktunya gimana Habib? Nah. Kita kan penduduknya padat, Jakarta macet. Itu gimana Bib, biar efektif waktunya Habib? Ini contoh yang paling sempurna. Kenapa saya bilang sempurna? Di Solo ada, iya kan? Di Jakarta ada. Tapi keluarga juga kebagian. Nah Masya gimana Allah. nih coba? Mohon izin waktunya Mohon izin, silakan. Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang repot ini, Mas Fadli sama Mas Son ini nyalahkan waktu macet, sibuk, ya kerja disalahkan. Banyak orang yang waktunya banyak juga nggak kumpul sama keluarga. Banyak orang yang waktunya sebetulnya sisa-sisa, ya, tapi dia tidak bisa menyenangkan keluarga. Masalahnya bukan macetnya, masalahnya bukan sibuknya, masalahnya sadar nggak sih punya keluarga? Ya, sadar nggak sih punya keluarga? Nah ini seringkali pemirsa, ya seringkali kita ini nggak sadar punya keluarga, taunya punya diri sendiri. Jadi yang dipikirkan cuma aku. Ibu-ibu juga begitu. Yang dipikirkan kapan waktu buat aku, nggak pernah mikirkan waktu buat suaminya. Iya, kalau ada suaminya sibuk ke salon. Nah, tapi sampai di rumah ternyata wajahnya dibersihkan lagi, sibuk bersihkan wajah. Habis waktunya bukan untuk suaminya tapi untuk dirinya sendiri. Lantas caranya bagaimana? Nih, agar kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena nggak mungkin suami dikurung di rumah. I love you, so don't go. Saya cinta kamu, kamu jangan pergi ya di rumah. Persis kucing. Ya kucing di rumah nggak boleh pergi dielus-elus gini. Ini repot nggak Bu nih? Repot kan ya? Atau suaminya disuruh keluar, udah Pak kamu keluar aja, keluar, nggak usah pulang. Ini juga repot. Kenapa? Nggak sadar punya keluarga. Yang paling penting itu nomor satu, sadar kalau kita punya keluarga. Siapa itu keluarga? Nah ini juga harus dipahami. Keluarga itu bukan istri. Ya, keluarga itu bukan suami. Keluarga itu ada istri. Ya, di situ ada anak. Di situ ada orang tua. Kemudian orang-orang yang tinggal bersama kita, tetangga, itu juga keluarga. Nah kalau kita sadar semua ini, maka cukup caranya ambil pepatah orang Jawa atau Sumatera atau Kalimantan atau Sulawesi alias Indonesia tempo dulu. Tapi kalau dalam bahasa Jawa kalimatnya singkat, mangan orang mangan sing penting kumpul. Makan nggak jadi masalah, yang penting kumpul. Artinya apa? Jangan nggak cari makan. Artinya prioritas nomor wahid, prioritas nomor satu adalah kumpul bersama keluarga, itu adalah galanya. Gak punya duit gak jadi masalah. Jangan gara-gara duit, gara-gara pekerjaan, keluarga diabaikan. Ya, terus gimana caranya? Saya mau kasih tips yang mudah. Saya belajar dari seorang anggota TNI. Ya, insya Allah dalam waktu 1,5 menit tips ini bisa diamalkan. Mau atau enggak mau? Mau atau enggak mau Bu? Mau? Ya, ada suami istri anggota TNI mau cerai. Maka lapor pada komandannya untuk minta tanda tangan persetujuan. Karena kalau enggak ditandatangani komandan, enggak bisa itu. Subhanallah komandannya ini seorang muslim yang soleh. Maka ngomong kepada anak buahnya ini, saya akan tanda tangani pekan depan. Insya Allah saya tanda tangani, cuman syaratnya satu. Apa syaratnya? Kalian berdua sholat berjamaah. Sepekan lagi datang ke sini saya tanda tangani. Subhanallah sepekan kemudian ya datang lagi. Terus ngomong sama komandannya. Dan mohon maaf ditarik gak jadi minta tanda tangan. Nah kenapa? Ternyata setelah sholat berjamaah suami jadi imam, istri jadi
makmum, memang pertama masih kesel gitu ya. Tapi ketika suami ngomong, waladhdallin. Masa dia ngomong, nggak mau amin, nggak mungkin. Akhirnya amin. Suami berdoa, istrinya mengaminkan. Masya Allah ada kehadiran dalam ibadah. Di situ baru terasa punya keluarga. Walaupun waktunya 5 menit, 10 menit. Tapi bersama dalam ibadah, itulah artinya punya keluarga. Bukan masalah nggak punya waktu. Masalahnya mau nggak memberikan waktu. Begitu Wah, kira-kira. ini Masya Allah. Tapi ini bener banget loh. Iya. Maksudnya sholat berjamaah dengan istri itu menambah kedekatan ya. Kumpul sama anak-anak ya kan sambil ngajarin anak-anak juga. Karena suatu saat nanti apalagi gue punya anak laki Iya. kan. Ya, itu akan jadi imam juga buat keluarganya. Yang Bener lagi ya berantem, Bibi ya? yang lagi Sangat berantem betul. bisa tiba-tiba juga jadi baik Jadi gara-gara itu. baik. Kayak tadi, walad dolin. Masa gak mau diaminin? Iya, bener. Istrinya, amin. Walaupun pelan-pelan ya Bu ya, amin gitu ya. Berarti caranya Amin. benar ya kayak harus sadar dulu kalau kita punya Bener. keluarga. Itu dulu ya Betul. Bib ya. Nah seringkali orang nggak sadar, dia merasa dirinya ini nggak punya keluarga. Bener. Nggak punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Itu Allah. kesalahan fatal. Jazakallah khair, makasih Wah, banyak iya, ilmunya iya, Bib. Ya Allah, ini dia nih pelajaran nih buat kita nih. Banyak kan nih ya, kalau misalnya kita lihat di teman-teman kita, ada waktu senggang, Sabtu Minggu. Bukannya kumpul sama keluarga, nongkrong sama teman-temannya. Bener ya Bu ya? Ada yang begitu, suaminya begitu Bu? Itu pasti banyak yang ngerasa kesentil juga. Ada tuh. yang begitu. Ada. Gue banget tuh dapatnya pasti kayak gitu. Katanya kita butuh me time. Me time apaan? Me time itu sama keluarga Nah, kalau bisa. itu. Nah, hari ini sebenarnya ini harus ada bintang tamunya nih. Tapi kayaknya bintang tamunya kesiangan. Iya, Ini biasanya kalau kreatifnya nggak mana di- sih? sih. Kreatifnya Mia. Bintang tamunya udah datang belum? Bintang tamu mana bintang tamu? Hah, lagi di jalan. Ini kok gak datang-datang Masih nih? di jalan. Ya udah nggak apa-apa, bintang tamunya nggak ada, kita ngobrol aja berdua. Nah, ini. Perasaan Kita pengen nggak tanya sama Sony ya kan. iya, Son, bini lu kan galak. Nggak, bener kan? Bener gak sih? Bener. Terus gimana caranya lo bisa ngebagi waktu sama kerjaan nih? Pasti kan kalau misalnya lo lagi kerja, terus jarang ketemu anak, apalagi ada baby kan yang suka nyariin papahnya gitu. Terus lo gimana penjelasan ke istri? Kalau aku tuh lebih gini Nah. Kak. Aku setiap ada waktu senggang, Heeh. ada berapa jam, pasti aku ngabisin waktu buat keluarga. Quality time, sekitar ngajak bareng, ngajak makan di luar, pasti aku lakuin. Oh, gitu. Karena nggak mau kehilangan momen bareng keluarga itu. Tapi ada nggak momen di mana lo nggak bisa sama sekali ngajak makan? Karena sinetron yang gue tahu ya, maksudnya. Karena kan gue juga sering mengalaminya. Jadi pada saat itu kita mau izin nggak bisa, dia harus di lokasi stay. Apalagi kalau yang namanya skripnya belum turun atau mungkin skenarionya Ya, masih ya, ada ya, ya, revisi. Nah itu gimana tuh? Itu yang berat posisinya sebenarnya. Untungnya ya Virus itu bukan tipe yang marah-marah banget. Tapi marah-marah aja gitu. Marah-marah. Nggak paling gini, kalau misalnya aku nggak ada waktu, Ya Bu ya, Ibu marah-marah banget atau marah-marah aja Bu? Marah-marah aja ya Pak Ibu ya, tapi sering. sering. Sama aja. Paling gini, gitu. paling kalau misalnya lagi nggak ada waktu kayak gitu, aduh bingung di rumah harus ngapain nih. Ya udah, untungnya Virus orangnya lebih sabar, lebih tenang ya. Paling malamnya dia tidur di kamar, aku tidur di garasi. Aduh, emang enak. Kenapa jadi aku sekarang gantian? Gantian. Apaan? Pernah nggak anak istrinya marah kayak gitu? Sering. Sering. Cuma kalau saya strateginya, ya udah datang aja ke lokasi syuting gitu. Oh, cari Iya, iya. aman. Cari aman. Cari aman. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa pulang, mereka yang datang nyamperin saya ke lokasi syuting. Bukan begitu Ustadz Maulana? Maaf, pembicaraan antara dua peran. Yang satu peran antagonis, yang satu protagonis. Yang suka Yang tengah? kalau di sinetron suka marah-marahin istri. Tapi di dunia nyata dia yang dimarah-marahin. Kalau di dunia sinetron dia dimarah-marahin sama istrinya Iya. di sinetron. Tapi di dunia nyata dia yang marah. Gue udah ngaco Ustadz. Tunggu deh Ustaz. Kalau Kalau gitu terlanjur nih. Ustaz Ustaz, mau berdiri, sini. aku mau nanya. Ini kita juga Dari harus tadi berperan. kita udah ngomongin masalah Aku anak kan istrinya sudah Enggak, meninggal. bukan. Ah. Dari tadi kita udah ngomongin masalah Oh, anak iya. istri. Oh, iya. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Daripada salah terus kan, kita kadang anak muda berat untuk kumpul waktu sama keluarga. Apalagi udah berkeluarga. Bener gak sih Oh, Kak? iya. Bener gak? Bener Mohon banget. izin, saya tidak bisa kumpul sama istri. Kalau saya kumpul sama istri, matilah saya. Iya bener. Terus apa yang jadi pertanyaan Sony nih coba kasih tahu Ustadz Ini nih. loh. Apakah itu termasuk tipe orang yang sibuk ngejar dunia apa enggak sih kalau kayak gitu? Bener gak sih Kak? Karena kan waktunya buat keluarga. Gimana Ustadz, mohon izin penjelasannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah.
rabbil alamin. Ini hari 7 Rajab ya. 1440 Hijriah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah di bulan Rajab hari ini. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balikna Ramadan. Terima kasih banyak tim Islam Indah yang mengambil tema ini. Langsung saya kayak terkena semalam aku baca. Aku buat, ya Allah saya banget. Karena baru rencana ketemu anak Jumat ini tapi enggak schedule-nya enggak tepat. Maka rencana insya Allah hari Senin berkumpul. Kasihan. Apa penyebab orang susah mengatur jadwal untuk keluarga? Penyebabnya jikalau tidak memiliki niat yang kuat. Kalau orang punya niat yang kuat, pasti akan bisa berjumpa dengan keluarga. Betul. Sejauh apapun pasti dia akan usahakan. Karena ada niat yang kuat. Ketika orang punya niat yang kuat, insya Allah bagaimanapun caranya. Ada yang pakai alat komunikasi yang canggih, pakai handphone, lihat suaminya di Amerika. Tadi pagi sebelum kesini yang make upin kita itu Mbak Desi, suaminya di Amerika, dianya di Jakarta. Tapi selalu namanya apa namanya? Ya itulah. FaceTime apa? Video call. Ya itulah. Oh ya Allah, Masya Allah. Ya itulah. Ya Allah ampun. Yang kedua, mereka tidak akan ada waktu untuk keluarga jikalau mereka tidak memiliki tujuan yang jelas. Apa tujuannya? Orang berumah tangga untuk mendapatkan sakinah mawaddah. Untuk mendapatkan ridho Allah. Betul tadi, ini bagus sekali. Alhamdulillah tadi kita di awal acara sudah dapat solusi yang terbaik. Yakni sholat berjamaah. Amin. Amin. Saya awal sholat berjamaah sama istri karena istri saya, Abah di rumah aja aku mau sholat di belakang Abah. Ku panjangin bacaannya. Habis itu jangan lagi di masjid aja yuk. Kenapa? Enggak, keinget ya. Apalagi buatlah rencana cadangan. Orang yang tidak punya rencana cadangan maka akan susah untuk kumpul keluarga. Memang saat ini tidak ada waktu. Tapi nanti kita ketemu, nanti kita buat rencana yang tepat. Wah ini yang bagus. Tapi kalau tidak punya rencana cadangan, ini membahayakan rumah dan tangga. Apa Bu? Rumah dan tangga. Rumah tangga maksudnya. Karena rumah tangga itu rumah yang ada masalahnya. Karena bertangga. Betul tidak? Tidak ada rumah tidak ada masalahnya, pasti ada masalahnya. Kalau dia tidak punya masalah, pasti ada masalahnya. Betul. Setelah saya akad nikah paginya, pesta siangnya, syukuran malamnya, malamnya sebelum tidur saya berdoa, kita salat hajat. Setelah salat hajat kita minta doa, ya Allah rumah tangga pasti diuji, ujilah kami dengan ujian kesibukan. Waduh, sibuk terus sampai sekarang. Apalagi rencana atau programnya diatur sedemikian mungkin supaya bisa ada perjumpaan terus menerus. Amin. Kemudian kalau sudah diatur rencananya, disiplinlah dalam rencana. Kadangkala ada orang menjanjikan sama keluarga tapi ternyata tidak menepati janji itu. Apalagi perjumpaan itu harus diatur sedemikian rupa. Makasih banyak Li, tadi sudah bagus. Orang-orang yang sibuk mending datang ke tempat acara. Itu bagus. Datang ke tempat acara. Benar, jadi itu bisa jadi solusi Bisa juga, juga. buat Waktu Sony. itu istri saya berkata, aku mau ikut semua acara. Dari pagi dia ikut, Sampai siang, sore, malam. malam. Kemudian dia berkata, besok nggak usah ikut. Capek. Ternyata ngikutin suaminya capek. Itu bagus itu. Harus diajak sekali-sekali ya Bu ya. Harus Biar diajak. tahu kalau laki nyari duit capek. Terus dia mau ikut syuting, dia ikut nungguin terus. Ya Allah sampai nginap, ya Allah lama banget. Iya benar. Akhirnya dia ngerti ya Ustadz ya. Dia ngerti. Iya. Jadi sebaiknya wanita juga harus mengerti. Masya Suami Allah. juga harus sadar. Bener. Istri mengerti, suami, Suami sadar. sadar. Istri mengerti, Suami sadar. istri mengerti. Suami Sadar. sadar. Itu. Nah, makasih banyak Ustaz. Jazakallah Jazakallah khair khair, ilmunya. Ustaz. Ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah.
Lila. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai tema kita hari ini adalah Home Sweet Home ya. Nanti juga akan ada tausiah lagi dari Bener. Habib Novel dan Habib Muhammad. Jadi jamaah yang ada di rumah penasaran tausiahnya seperti apa? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Nah sebelumnya kita lihat dulu nih ada penampilan dari kawan-kawan kita dari Nas Indonesia. Silakan.